Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, marilah sama-sama kita patuh dan taat pada protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, serta jaga jarak. Tidak lupa pula kita senantiasa meningkatkan imunitas tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, serta menyempatkan diri berjemur di bawah sinar matahari antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, dan subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah tentang adaptasi hewan atau penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah kegiatan ini adalah yang pertama, anak-anak harus dapat mendeskripsikan bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua, anak-anak harus dapat mengidentifikasi bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga, anak-anak harus dapat mengklasifikasi hewan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Beberapa adaptasi hewan atau penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah mimikri. Apa sih mimikri itu? Mimikri adalah kemampuan bunglon untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat singgahnya. Kemudian tujuan perubahan warna kulit tersebut adalah untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Jadi, ketika bunglon singgah di pohon yang berwarna coklat, maka bunglon akan merubah warna kulitnya menjadi coklat. Jika bunglon singgah di pohon atau di ranting misalkan yang berwarna hijau, maka bunglon akan merubah kulitnya sesuai dengan warna ranting tersebut, yakni hijau. Inilah kemampuan bunglon untuk merubah warna kulitnya, inilah yang dinamakan mimikri. Selanjutnya, yang kedua adalah kamuflase. Apa kamuflase? Kamuflase yaitu kemampuan dalam menyamarkan diri makhluk hidup dengan lingkungan tempat makhluk itu berada. Tujuan kamuflase adalah untuk bersembunyi dari pemangsa dengan cara menyamarkan dirinya sehingga pemangsa terkecoh ataupun tertipu. Jadi, kamuflase dan mimikri ada sedikit perbedaan. Kalau kamuflase itu kemampuan hewan menyamarkan diri. Contoh, belalang itu berwarna hijau, maka untuk menyelamatkan dirinya, maka belalang mencari tempat singgah yang berwarna hijau supaya warnanya tersamar oleh daun atau ranting yang berwarna hijau. Kemudian contoh lain seperti kera. Kera juga punya kemampuan kamuflase juga, menyesuaikan dengan tempat
singgahnya. Berikutnya autotomi. Apa autotomi? Autotomi yaitu teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh. Tujuan autotomi adalah untuk mengelabui musuhnya. Contoh hewan autotomi adalah cecak. Kita tahu anak-anak, cecak seringkali ekornya terputus masih bisa bertahan hidup. Nah, ini sebenarnya adalah teknik atau cara cecak untuk bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya. Berikutnya adalah hibernasi. Apakah hibernasi itu? Hibernasi yaitu teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya atau dorman. Jadi dorman itu bisa juga dikatakan mengistirahatkan diri karena kondisi lingkungan yang tidak bersahabat. Hibernasi bisa berlangsung lama secara berbulan-bulan. Jadi seekor hewan yang hibernasi atau menonaktifkan dirinya atau mengistirahatkan beberapa fungsi bagian tubuhnya karena lingkungan yang tidak bersahabat itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan tergantung kondisi lingkungannya tersebut. Kemudian hibernasi ini membutuhkan energi yang sedikit karena selama masa itu binatang yang berhibernasi akan memiliki suhu tubuh yang rendah, detak jantung yang lambat, dan pernapasan yang lambat. Nah, hewan tersebut kembali aktif atau terbangun setelah masa sulit terlewati. Contoh hewan hibernasi adalah ular, beruang, kemudian kura-kura. Nah, saya contohkan di sini beruang kutub. Ya, beruang kutub itu ketika musim dingin maka dia akan berhibernasi, tidur selama berbulan-bulan sampai masa dingin atau iklim dinginnya itu berlalu, kemudian beruang kutub tersebut bangun setelah berhibernasi. Itu namanya dorman atau menonaktifkan dirinya atau mengistirahatkan beberapa fungsi bagian tubuhnya karena lingkungan yang tidak bersahabat tadi. Berikutnya adalah estivasi. Apakah estivasi itu? Yaitu menonaktifkan diri atau dorman pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Nah, perbedaan dengan hibernasi adalah pada estivasi dilakukan saat musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Contoh hewan estivasi adalah kelelawar dan tupai. Jadi saya ulang, perbedaan antara hibernasi dan estivasi. Kalau hibernasi, hewan itu dorman di musim dingin. Tetapi kalau estivasi, hewan tersebut dorman itu pada saat musim panas. Sekian anak-anak beberapa materi pelajaran yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan anak-anak paham dengan penjelasan tadi. Jangan lupa setelah menonton video ini, like, kemudian subscribe dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.